Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Fatani. Baik anak-anak, hari ini kita belajar matematika bersama saya, Pak Fatani, dengan materi pembagian bersusun atau yang sering kita sebut sebagai porogabit. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe, serta kalau berkenan silakan di-share video ini agar semuanya dapat belajar bersama-sama dengan kita semua. Oke, kita mulai. Konsep dasar pembagian. Sebelum kita belajar untuk melakukan operasi pembagian dengan porogabit, kita harus tahu dulu konsep dasar dari pembagian itu seperti apa. Pembagian adalah pengurangan berulang. Oke, diingat baik-baik. Pada dasarnya pembagian adalah pengurangan berulang, dan pembagian ini adalah lawan atau kebalikan dari perkalian. Jadi ada dua konsep, dua hal yang perlu kalian ingat dalam pembagian. Yang pertama, pembagian itu adalah pengurangan berulang. Dan yang kedua, pembagian adalah lawan atau kebalikan dari perkalian. Maka, untuk dapat menghitung atau melakukan pembagian dengan cara bersusun atau porogabit, kalian harus mempunyai kemampuan untuk melakukan yang pertama, pengurangan dan perkalian. Karena jika kalian tidak mampu melakukan pengurangan dan belum hafal perkalian, maka untuk melakukan pembagian porogabit kalian akan mengalami kesulitan. Untuk siswa kelas 6, saya rasa tidak ada yang tidak hafal ya. Perkalian 1 sampai dengan 10. Minimal itu kalian harus hafal. Oke, kita masuk ke contoh. Di sini ada pembagian yaitu 112 dibagi dengan 7. Kita akan coba menghitungnya dengan cara porogabit. Yang pertama kita tulis dulu lambangnya. Lambang porogabit itu seperti siku-siku terbalik ya, seperti L tidur begitu. Itu lambang porogabit. Pertama kita tulis dulu lambangnya, kemudian angka yang dibagi kita tulis di sebelah kanan atau di dalam tanda porogabit. 112 kita tulis, kemudian selanjutnya dibagi dengan 7. 7 kita tulis di sebelah kiri tanda porogabit atau di luar tanda porogabit. 112 dibagi dengan 7 dengan cara porogabit. Oke, berikutnya kita akan mulai seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Untuk bisa menghitung ini, kita harus tahu 7 ini dikali berapa yang nanti hasilnya adalah 112. Maka jika perkalian kita menghitung dari belakang, maka pembagian dengan porogabit kita hitung dulu dari depan. Jadi angka yang dibagi ini 112 ini kita hitung dari depan. 1 dibagi 7. 1 dibagi 7 tentu hasilnya bukan bilangan real ya. Maka 1 ini kita anggap tidak bisa dibagi dengan 7. Maka kita harus ambil angka di belakangnya yaitu 1 lagi, sehingga 11 ya. 11 dibagi 7 ini bisa. Karena 11 ini nilainya lebih besar dari 7. 7 dikali berapa yang hasilnya 11. Karena 7 tidak ada yang hasilnya 11, maka 7 dikali berapa yang hasilnya tidak lebih dari 11. Berapa? 7 dikali 1 ya. 7 dikali 1
hasilnya adalah 7. Seperti konsep pertama tadi, bahwa pembagian itu adalah pengurangan yang berulang dan juga kebalikan dari perkalian. Maka sistemnya akan dibolak-balik seperti ini. 1 kali 7 hasilnya adalah 7. Nah, ini kita kurangkan. Kita kurangkan 11 dikurangi 7 hasilnya adalah 4. Sekarang 4 dibagi 7 tidak bisa, maka kita harus minta bantuan atau menambahkan angka setelah angka yang telah kita bagi sebelumnya. Di sini ada angka 2, maka 2 kita turunkan agar nilainya menjadi bisa dibagi dengan 7. Di sini ada angka 42. 42 dibagi dengan 7 adalah, jadi berapa dikali 7 yang hasilnya 42. Kalau kita hafal pasti kita tahu bahwa 42 dibagi 7 adalah 6. Nah, karena apa? Karena 6 dikali 7 hasilnya adalah 42. Nah, setelah ini sama seperti yang sebelumnya, kita kurangkan 42 dikurangi dengan 42, 42 dikurangi dengan 42, hasilnya adalah 0. Jika kita sudah menjumpai angka 0, hasil 0, maka pembagian porogapit dinyatakan selesai. Sehingga kita temukan jawaban bahwa 112 dibagi 7 hasilnya adalah 16. Oke. Agar kalian lebih memahami, maka kalian harus mempraktekannya sendiri. Maka kerjakan soal berikut seperti yang sudah Pak Fatoni contohkan sebelumnya. Ada yang pertama 112 dibagi 3, kemudian yang kedua 405 dibagi 9, yang ketiga 516 dibagi 6, yang keempat 561 dibagi 17, dan soal kelima 4564 dibagi 14. Pak, bagaimana dengan yang pembagian 2 angka seperti soal nomor 4 dan 5? Caranya sama. Sekali lagi caranya sama. Tentu saja untuk bisa membagi itu kamu harus hafal perkalian terlebih dahulu. Oke, silakan mengerjakan. Semoga sukses. Jangan lupa jika ada yang tidak bisa, boleh kalian tanyakan lewat WA pribadi Pak Fatoni, khususnya bagi murid-murid Pak Fatoni. Oke, selamat mengerjakan. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya.